Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Obix. Aku saat ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya, tepatnya pada Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik angkatan tahun 2021. Nah, sebenarnya teman-teman, kalian tahu gak sih kalau misalkan antara budaya dan juga kewirausahaan itu memiliki kaitan. Jadi antara perspektif budaya dan juga kewirausahaan itu ternyata ada benang merahnya di balik itu semua. Nah, mungkin kalau misalkan kita ngebahas terkait dengan kewirausahaan itu kan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya ilmu ekonomi atau mungkin tentang peruangan lah ya, atau konsep terkait dengan economic man. Nah, tapi sebenarnya jika kita mencoba gitu ya untuk melihat dan mempelajari lebih lanjut bahwasannya kewirausahaan itu juga dipengaruhi oleh perspektif budaya. Nah, budaya sendiri itu kan biasanya kita mengertinya adalah berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat di suatu tempat seperti itu, yang akhirnya menimbulkan suatu kebudayaan masyarakat setempat juga gitu kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu juga biasanya sih ya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang salah satu yang paling utama itu kan biasanya adalah terkait faktor alam atau letak geografis suatu daerah tersebut gitu. Kita ambil contoh, misalkan penduduk di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah itu pasti memiliki perbedaan gitu kan teman-teman. Misalkan mereka ini dari cara berpakaiannya pasti udah beda gitu. Kalau misalkan yang di pegunungan atau yang di dataran tinggi pasti mereka akan jauh lebih banyak untuk menggunakan pakaian-pakaian yang tebal untuk untuk melindungi dan juga untuk mempertahankan suhu tubuhnya itu tetap hangat seperti itu. Nah, beda cerita nih kalau misalkan kita membahas tentang masyarakat di dataran rendah gitu kan. Pasti mereka akan pakaian-pakaian yang digunakan pasti berpakaian yang mudah menyerap keringat, terus juga yang tipis seperti itu. Nah, sehingga di situ menciptakan kebudayaan yang berbeda seperti itu. Terus juga mungkin dari tempat tinggal atau pola permukiman mereka juga pasti akan berbeda-beda. Dimana kalau misalkan di dataran tinggi gitu ya, atau di pegunungan pasti mereka akan memiliki letak atau pola permukiman itu yang terpisah-pisah gitu, atau jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya itu pasti berjauhan gitu, karena mereka menyesuaikan dengan topografi daerahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan di wilayah dataran rendah itu kan kebanyakan atau sebagian besar dari tanahnya itu kan datar ya teman-teman. Jadi makanya mereka itu lebih mudah dalam pola permukimannya itu dempet-dempetan gitu kan. Jadi pemanfaatan wilayahnya itu biasanya jauh lebih banyak di wilayah-wilayah dataran rendah seperti itu. Mobilisasi pun juga akan lebih mudah kan kalau misalkan kita di dataran rendah dibandingkan dengan mobilisasi ke daerah-daerah yang dataran tinggi atau pegunungan gitu kan. Pasti membutuhkan usaha ataupun effort yang jauh lebih banyak seperti itu dibandingkan dengan yang dataran rendah. Nah, dari dinamika sosial tersebut gitu kan, sehingga makanya muncul yang namanya suatu kebudayaan di setiap daerah di Indonesia seperti itu misalkan. Nah, jadi kita kalau misalkan membahas lagi nih ya terkait dengan budaya, perspektif budaya dan juga kewirausahaan gitu. Nah, sebenarnya pada dasarnya konsep dari wirausaha ini sendiri kan adalah mengacu kepada seseorang yang melakukan berbagai macam usaha yang nantinya itu dapat membuahkan hasil atau keuntungan gitu kan, yang mana usaha-usaha yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi yang namanya ketidakpuasan dan juga ketidakberdayaan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu kan memiliki keterbatasan ya teman-teman, karena semua yang ada di dunia ini tuh nggak mungkin bisa ditaklukkan oleh manusia. Nah, serta mampu pada akhirnya karena ketidakpuasan dan juga ketidakberdayaan manusia tadi itu akhirnya mampu untuk membuka peluang-peluang usaha baru gitu, atau peluang-peluang tertentu yang mana itu bisa melalui kegiatan-kegiatan gitu. Di antaranya seperti mengorganisasi faktor-faktor produksi dan juga memperoleh hasil yang produktif seperti itu nantinya. Nah, karena tadi manusia yang selalu dihadapkan oleh berbagai macam kekurangan-kekurangan seperti itu dalam dirinya gitu, seperti dihadapkan kepada berbagai ataupun keadaan yang tidak pasti gitu kan. Nah, kondisi-kondisi yang tidak pasti tadi itu mereka selalu menghadapinya dalam setiap kehidupan seperti itu, atau menghadapinya dalam segala macam dinamika kehidupannya gitu kan. Nah, akhirnya dalam memandang fenomena tersebut, manusia ini akhirnya berpikir itu bahwa adanya penyaluran ilmu dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu antara satu dengan yang lainnya, maka diharapkan itu menjadikan hidup itu nanti akan menjadi lebih mudah dan lebih pasti seperti itu dengan yang namanya bermasyarakat. Makanya orang-orang bermasyarakat itu adalah karena salah satunya untuk mereka itu
mengatasi namanya ketidakpastian dan juga ketidakberdayaan manusia gitu. Makanya mereka membentuk suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat tadi itu untuk bisa saling memenuhi kebutuhan dan kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan gitu. Yang mana bermasyarakat itu pasti memiliki suatu tujuan yang sama gitu, teman-teman. Oke, kembali lagi ke konsep budaya. Tadi kan budaya karena ada kebiasaan masyarakat. Dan kita tahu tadi bahwasannya masyarakat itu terbentuk dari namanya ketidakberdayaan dan ketidakpastian manusia gitu. Sehingga mereka berkumpul menjadi satu kelompok yang disebut dengan masyarakat untuk bersama mencapai tujuan mereka gitu. Karena nggak mampu dan nggak bisa juga gitu kalau misalkan diselesaikan hanya satu manusia aja gitu. Makanya mereka berkelompok membentuk suatu masyarakat gitu, teman-teman. Nah, berbagai cara yang udah dilakukan yang salah satunya bermasyarakat tadi gitu. Ternyata nggak jarang juga gitu bahwasannya masyarakat ini belum mampu dalam mengatasi ketidakberdayaan dan juga ketidakpastian di dunia seperti itu, atau ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga akhirnya mereka ini cenderung untuk kembali ke Tuhan gitu, karena mereka yakin gitu kan bahwasannya kalau manusia ataupun semua yang mereka udah lakukan itu tidak dapat diselesaikan gitu. Mereka sudah melakukan berbagai macam usaha tapi ternyata masih belum menemukan solusinya, maka mereka akan lari ke Tuhan gitu kan, karena mereka yakin bahwasannya Tuhan itu segala-galanya. Dan mereka pun juga meyakini bahwasannya Tuhan itu memiliki kuasa atas segala yang ada di dunia ini gitu kan. Makanya mereka kembali ke Tuhan. Nah, melihat fenomena tersebut ya teman-teman, ada dari manusia itu yang pada akhirnya melihat bahwa tadi itu merupakan suatu peluang mereka untuk mendapatkan uang gitu kan. Tadi kan kita udah sempat bahas juga kalau misalkan wirausaha itu berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk memenuhi ketidakpuasan dan ketidakberdayaan manusia. Nah, dengan adanya fenomena tersebut ketika manusia kembali ke Tuhan dan lain sebagainya, maka ternyata ada gitu kan masyarakat wirausahawan ini melihat bahwa itu merupakan suatu peluang usaha. Nah, peluang usaha itu di mana? Peluang usahanya itu adalah mereka membuka usaha seperti jual beli atau perusahaan untuk alat-alat sholat ataupun yang berkaitan dengan mereka atau masyarakat itu kembali ke Tuhannya seperti itu. Nah, dengan begitu maka wirausaha itu juga bisa bisa melahirkan, bisa terlahir dari yang namanya ketidakpastian dan ketidakberdayaan manusia, dan akhirnya dari situ manusia bermasyarakat dan membentuk suatu kebudayaan. Nah, jadi itulah teman-teman kaitannya terkait dengan budaya yang berasal dari ketidakpastian dan ketidakberdayaan manusia, sehingga mereka bermasyarakat, dan bermasyarakat mereka akan membentuk suatu kebudayaan. Dan dimana kebudayaan itu lahir karena adanya suatu kebiasaan yang dipengaruhi salah satunya oleh letak geografis masyarakat itu ada seperti itu. Dan juga akhirnya dari masyarakat tersebut gitu ya, manusia ternyata atau masyarakat ternyata masih belum mampu juga untuk mengatasi ketidakpuasan dan ketidakberdayaan mereka gitu, sehingga mereka lari ke Tuhan. Dan akhirnya dari hal tersebut atau fenomena tersebut, maka wirausahawan melihat bahwa itu merupakan suatu peluang usaha yang bisa dijadikan mereka untuk mengambil keuntungan, atau mereka membuka usaha berupa alat-alat ibadah atau lain sebagainya gitu, yang mana untuk mendukung masyarakat ini tuh kembali ke Tuhan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, kaitan antara perspektif budaya dan juga kewirausahaan. Mungkin itu dari aku, dan semoga bermanfaat. Dadah.